Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A Praktikum Biokimia 2 yang beranggotakan saya Ahmad Syafiq Razan, Saya Adan Elga Pratiwi, saya Ria Dianini, saya Disa Inita, saya Fianan Silia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum kami yang berjudul Ekstraksi daun sirih. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu bertanggung jawab, mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen pembuatan ekstraksi daun sirih. Alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan adalah blender, neraca analitik, gelas beker, gelas ukur, batang pengaduk, saringan, kertas saring, corong Buchner, evaporator, oven, dan botol maserasi. Adapun bahan yang digunakan adalah daun sirih dan etanol 96%. Materi singkat. Daun sirih adalah tanaman yang memiliki beberapa kandungan kimia antara lain saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri. Kandungan kimia lainnya yaitu hidroksifasikol, kafikol, kafibetol, alipirolkatekol, karvakol, eugenol, eugenol methyl ether, pesimen, sinoel, karyopilen, kadinen, estragol, terpen, seskiterpena, fenil, propan, tanin, diastes, gula, dan pati. Daun sirih memiliki berbagai macam khasiat. Hal ini dikarenakan kandungan kimia yang dimilikinya sangat banyak, seperti antiseptik, antibakteri, antimikroba, antibiotik, antiinflamasi, dan mengobati batuk, dan lain sebagainya. Daun sirih dapat diekstraksi dengan metode maserasi. Maserasi merupakan proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam, karena dengan perendaman sampel, tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. Sehingga metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan ekstraksi senyawa akan sempurna. Selanjutnya, setelah dilakukan maserasi filtrasi sirih, dilakukan pula evaporasi. Evaporasi merupakan suatu proses penguapan sebagian dari pelarut sehingga didapatkan larutan zat cair pekat yang konsentrasinya lebih tinggi. Tujuan dari evaporasi yaitu untuk memakatkan larutan yang terdiri dari zat terlarut yang tidak mudah menguap dan pelarut yang mudah menguap. Prosedur percobaan. Yang pertama, petik daun sirih dari pohonnya. Selanjutnya, cuci daun sirih hingga bersih, lalu tiriskan terlebih dahulu daun sirih yang sudah dicuci. Selanjutnya, daun sirih yang telah ditiriskan tadi ditimbang terlebih dahulu. Setelah daun sirihnya ditimbang, lalu yang selanjutnya adalah kita mengeringkan daun sirih tersebut dengan cara diangin-anginkan. Berikut merupakan prosesnya. Selanjutnya yaitu tahap penghalusan. Haluskan daun sirih yang telah kering tersebut menggunakan blender untuk mendapatkan bubuk daun sirih. Setelah mendapatkan bubuk tersebut diayak sehingga menghasilkan serbuk yang lebih halus lagi. Setelah bubuk daun sirih tersebut diayak, tahap selanjutnya adalah menimbang bubuk tersebut yang telah diayak sebanyak kurang lebih 200 gram. Kemudian setelah ditimbang, larutkan serbuk daun sirih tersebut dengan perbandingan 2:1. Apabila kita menggunakan 200 gram serbuk daun sirih, maka etanol 96% yang diperlukan adalah sebanyak 500 ml di dalam botol. Selanjutnya, setelah serbuk daun sirih dan etanol tersebut dimasukkan ke dalam botol, campuran tersebut dihomogenkan dengan cara dikocok lalu didiamkan selama 24 jam.
Setelah 24 jam, saring campuran tersebut dengan menggunakan kertas saring dengan corong bersinar. Kemudian, filtrat yang dihasilkan selanjutnya dievaporasi menggunakan evaporator dengan suhu 65 derajat Celcius dan kecepatan pemutaran 60 rpm. Setelah selesai dievaporasi, filtrat hasil evaporasi tersebut dipanaskan menggunakan oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian, setelah selesai di oven, barulah kita dapat menghitung rendaman filtrat daun sirih hasil pengopenan. Pembahasan. Percobaan kali ini adalah ekstraksi daun sirih dengan metode maserasi untuk mendapatkan ekstrak dari daun sirih. Maserasi merupakan metode ekstraksi yang digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa dari bahan tumbuhan ataupun bahan alami lainnya yang menggunakan pelarut tertentu dengan perendaman bahan baku dalam pelarut pada suhu kamar atau suhu yang lebih rendah selama periode waktu yang cukup lama. Dalam praktikum ini, sirih dipetik dan dicuci kemudian dikeringkan dengan cara diangin-anginkan agar beberapa senyawa aktif seperti flavonoid dan tanin dalam daun sirih yang rentan terhadap panas tidak mengalami kerusakan atau dekomposisi jika terpapar sinar matahari secara langsung. Selanjutnya, daun sirih yang sudah dikeringkan dihaluskan menggunakan blender, kemudian diayak agar dihasilkan serbuk sirih yang lebih halus sehingga senyawa-senyawa aktif yang terkandung di dalamnya lebih mudah larut ke dalam pelarut selama proses ekstraksi. Beberapa senyawa yang terkandung dalam tanaman sirih yaitu fenilpropanoid, flavonoid, saponin, alkaloid, steroid, dan terpinen. Senyawa fenilpropanoid bersifat sebagai antimikroba. Senyawa flavonoid, saponin, dan alkaloid bekerja sebagai antibakteri. Pada hal ini, digunakan 150 gram serbuk sirih yang kemudian dilarutkan dalam 475 ml etanol 96%. Penggunaan etanol sebagai pelarut karena flavonoid pada sirih bersifat polar sehingga dibutuhkan pelarut yang bersifat polar juga untuk melarutkan senyawa tersebut. Selain itu, etanol juga merupakan pelarut universal yang bisa menarik senyawa-senyawa organik agar dapat keluar. Dan etanol memiliki titik didih yang relatif rendah, sehingga mudah untuk diuapkan setelah proses ekstraksi selesai. Hal ini memungkinkan pemurnian ekstrak dengan lebih efisien. Selanjutnya, campuran sirih yang direndam pada etanol dihomogenkan dan didiamkan selama 24 jam. Pada saat proses perendaman, bahan akan terjadi pemecahan dinding sel dan membran sel yang diakibatkan oleh perbedaan tekanan antara luar sel dengan bagian dalam sel, sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan pecah dan terlarut pada pelarut organik yang digunakan. Setelah 24 jam, campuran tersebut disaring dan dihasilkan maserat berwarna kehitaman yang selanjutnya maserat ini evaporasi dengan rotary evaporator. Proses ini dilakukan untuk memisahkan ekstrak daun sirih dari pelarutnya. Evaporasi ini dilakukan dengan 60 rpm dan suhu 65 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk benar-benar menghilangkan etanol dari ekstraknya. Kemudian, ekstraksi sirih yang dihasilkan dikeringkan dengan suhu 45 derajat Celcius. Dengan berat ekstrak yang kami dapatkan dari hasil praktikum ini adalah 6,4 gram dan didapatkan rendaman sebesar 0,043%. Kesimpulan. Yang pertama, penggunaan etanol sebagai pelarut karena flavonoid pada sirih bersifat polar sehingga dibutuhkan pelarut yang bersifat polar juga untuk melarutkan senyawa tersebut. Yang kedua, proses penghalusan daun sirih yang sudah kering untuk membuat senyawa-senyawa aktif yang terkandung di dalamnya lebih mudah larut ke dalam pelarut selama proses ekstraksi. Yang ketiga, proses maserasi digunakan untuk mengekstrak senyawa-senyawa dari daun sirih menggunakan pelarut etanol dengan perendaman serbuk daun sirih dalam pelarut pada suhu kamar atau suhu yang lebih rendah. Keempat, evaporasi dilakukan dengan 60 rpm dan suhu 65 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan etanol dari ekstraknya. Yang terakhir atau yang kelima, ekstrak yang dihasilkan pada praktikum kali ini yaitu sebanyak 6,4 gram dengan rendaman 0,043%. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.